A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi bisa kembali hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Tidak lupa salam selawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, para tabi'innya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi kembali hadir dalam sebuah konten viral lokal ya. Kita beberapa hari ini lagi, setelah 3 hari ya Kang ya. 3 hari lagi kita bangsa Indonesia khususnya akan menghadapi satu momen yang cukup penting, sangat penting, bisa dikatakan luar biasa penting untuk beberapa kalangan. Momen itu adalah momen Pilpres. Jadi kita akan coba mengangkat konten tentang kaitan Pilpres. Kita akan mencoba melihat situasi dan kondisi terkini, khususnya di ibu kota ya, di pusat negara. Kita akan lihat secara sisi goib H-3 ini apa sebenarnya yang hari ini sedang ramai di sana, atau ada apa sih secara goibnya. Kalau kita nanti akan coba bahas dengan salah satu goib, kita akan coba ini ya, terkoneksi dengan goib yang mungkin sudah muslim, yang mungkin ada kaitan dan mungkin ada tugas yang berkaitan dengan Pilpres ini, yang khusus ditugaskan di area pusat negara Indonesia di Jakarta sana. Kenapa? Karena ya sekalipun Jakarta itu tempat yang kecil karena pusat ibu kota, maka di situ berkumpul titik kekuatan, titik komando. Artinya bergeraknya satu masyarakat ataupun kondisi masyarakat di setiap daerah itu tidak akan terlepas dari komando yang ada di pusat sana. Itu udah apa ya? Udah satu sistem. Kalau menurut saya udah satu sistem seperti sebuah perusahaan, ada kantor pusat, ada kantor operasional. Dan semua kantor operasional itu akan tergantung pada komando dari pusat. Sekalipun mungkin kantornya hanya satu buah ruangan kecil. Nah, kita menggambarkan besarnya negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan ratusan juta penduduk, itu bisa dikomando di satu tempat yang ya kalau ukurannya mungkin hanya seluas satu kabupaten untuk ukuran Jawa Barat itu sendiri. Tapi ya karena memang itu pusat komando, saya yakin banyak tokoh-tokoh penting, banyak hal-hal penting yang sedang disiapkan di sana oleh orang-orang yang di sana untuk mempersiapkan puncak hari H di hari Kamis hari Rabu nanti. Dan kita tidak akan membahas tentang siapa pemenangnya karena kita tidak ada kepentingan untuk ke sana. Cuma kita ingin mengetahui situasi terkini dari sisi goib. Setelah konten pertama kita menguak misteri yang menjadi perbedaan kondisi Pilpres tahun ini dengan Pilpres sebelumnya, di mana suhu atau tingkat suhu persaingannya itu tidak sepanas seperti dulu. Setelah kita kuak, ternyata memang banyak hal yang di luar ekspektasi kita semuanya. Nah, di H-3 ini kita akan coba cari tahu kondisi terakhir. Kita akan berdialog dengan salah satu goib yang mungkin sedang bertugas di sana yang berkait tentang Pilpres. Dan sebelum kami masuki konten yang akan kita tayangkan, seperti biasa kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi tidak lupa dan tidak lelah, tidak bosan untuk selalu mengucapkan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya pada para sedulur semua yang selama ini selalu setia, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada kami, support, dan banyak hal yang kami rasakan
dukungan yang luar biasa kepada kami. Dan seperti biasa saya sudah ditemani oleh salah satu tim mediator Kancai Siliwangi dengan Kang Iwan Herianto Permana. Siap Kang ya? Siap. Kita mulai proses mediumisasinya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha masuk menembus ke dalam tubuh mediator, semua yang terpental ke neraka jahanam. Allah terprotek. Dan radius 100 meter di titik kami saat ini berada, saya protek, saya wujud, saya bangun pagar gaib pembatas, tidak bisa ditembus oleh jin iblis siluman fasik yang mengganggu berjalannya acara ini, yang berusaha untuk masuk, memaksa untuk menembus benteng yang saya buat, otomatis akan membakar dan membuat hancur lebur. Allah wujud. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya mohon kehadiran salah satu goib yang bisa menceritakan kondisi terakhir, kondisi terbaru ibu kota negara Jakarta di sana menjelang H-3 Pilpres 2024. Saya mohon kehadiran yang tertarik. Allah masuk. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Sinkron energinya, sinkron dengan tubuh mediator. Allah sinkron, nyaman, menjadi nyaman dalam tubuh mediator. Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron, menjadi nyaman, bisa menguasai sepenuhnya tubuh mediator, dan otomatis pita suara yang tersambung, bisa bicara bahasa manusia. Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, dengan siapa ini saya berhadapan? Saya salah satu utusan dari kerajaan. Saya bernama Ki Jampang. Ki Jampang. Kalau boleh tahu dari kerajaan mana Ki Jampang ini? Saya dari kerajaan Pajajaran. Dari Pajajaran. Panjenengan ini wujudnya manusia, sudah seperti manusia. Sudah seperti manusia. Sudah muslim seperti kami. Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi mohon maaf sebelumnya, tapi saya protek dulu ya, karena Silakan deh. setiap konten-konten viral yang coba kami buat itu selalu banyak gangguan. Kita akan coba cek. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya protek apabila yang berada dalam tubuh mediator ini bukan yang sesungguhnya, hanya mengaku-ngaku, maka otomatis tubuhnya akan hancur lebur terbakar. Allah alhamdulillah. Amin. Mohon maaf ya Ki ya, karena itu prosedur yang harus kami jalankan. Tadi mohon maaf sebelum Aki kesini, waktu saya undang, siapa yang mengizinkan Aki untuk hadir di sini?
Saya diizinkan oleh beliau Den. Beliau siapa? Beliau Eyang Prabu Den. Nama Prabu Siliwangi. Iya Den. Tadi Aki berarti bertemu dulu sebelum sini. Langsung perintah Den. Langsung perintah. Jadi memang sudah ada sebelumnya kalau memang Aki harus menyampaikan sesuatu di sini. Iya Den. Alhamdulillah. Berarti saat ini Aki sendiri waktu saya undang sedang tugas di mana? Saya sedang tugas di pusat kota Den. Di pusat kota di Jakarta. Iya, di Jakarta Den. Tepatnya di daerah mana Jakartanya kalau boleh tahu? Saya di gedung Den. Di gedung apa? Gedung DPR MPR Den. Di gedung DPR dan MPR. Terus tugas Aki sendiri apa di situ? Untuk mengamankan Den. Mengamankan. Mengamankan situasi atau mengamankan gedungnya itu sendiri? Mengamankan situasinya. Situasi di area Jakartanya. Iya. Betul. Cuma untuk istilahnya tempat dan titik kumpulnya panjenengan itu di gedung di situ DPR. Betul. Kalau boleh tahu tadi seperti yang saya sampaikan, kita ngobrol-ngobrol ya. Ya seputar Pilpres karena memang ini sudah mendekati momen puncaknya, sudah H-3, cukup banyak hari ini mata khususnya bangsa Indonesia itu sendiri umumnya di seluruh dunia sebenarnya saat ini memperhatikan ataupun tertuju ke Indonesia, karena siapapun yang menjadi pemimpin di Indonesia ini nanti yang menurut ukuran mereka semua itu ya akan merubah semua kebijakan yang ada. Artinya akan ada hal atau kebijakan-kebijakan yang akan mungkin mengganggu ataupun merubah kepentingan mereka semua. Dan kami saat ini dari tim Padepokan Siliwangi ingin membicarakan di luar hal itu. Artinya sejauh mana Aki saat ini sudah berapa hari, mohon maaf, Aki sudah berapa hari atau berapa bulan tugas di wilayah Jakarta itu? Saya sudah 6 bulan Den. 6 bulan sebelumnya Iya. udah disempatkan di situ. Sudah 6 bulan ditempatkan. Boleh diceritakan sedikit kesimpulan Aki sendiri melihat situasi kondisi khususnya Jakarta menghadapi persiapan Pilpres tanggal 14 nanti ini, Ki. Silakan Ki, diceritakan sedikit. Mohon izin ya Den. Silakan. Saya bercerita sesuai dengan apa yang saya tahu. Iya, bro. Dan sesuai dengan perintah ya Den. Ya, silakan. Yang perlu disampaikan silakan sampaikan. Iya. Yang tidak perlu disampaikan ya silakan disimpan. Saya itu ditugaskan untuk mengamankan kondisi yang ada di pusat kota, di pusat pemerintah. Karena Indonesia ini adalah pusatnya dunia, Den. Dan siapapun kelak yang akan menjadi pemimpin itu akan menjadi satu parameter untuk dunia. Pengaruh ya? Ya. Karena Indonesia ini adalah satu kekuatan yang paling besar untuk dunia. Pada hakikatnya, negara-negara yang ada di luar sana itu mengacu kepada pemimpin negara Republik Indonesia ini. Ada
ada satu kekhawatiran bagi mereka-mereka yang mempunyai kepentingan untuk perekonomian mereka dan politik mereka. Mereka khawatir kelak seorang pemimpin yang nanti akan memimpin bangsa Indonesia ini tidak bisa mereka kendalikan, Den. Maka dari itu, setiap pergantian kepala negara itu tidak sedikit bangsa-bangsa gaib menyerang, mengacaukan perhelatan itu, Den. Iya. Makanya segenap kekuatan kami membentengi sejak saya ditugaskan. Tidak sedikit prajurit kami pun terluka. Gitu ya. Karena setiap detik kami itu berperang melawan mereka-mereka. Dan tidak sedikit kami pun berperang dengan bangsa-bangsa gaib yang ada di sini, Den. Setiap detiknya itu ada serangan kepada kami, Den. Di tempat kami sekarang sudah berkumpul beberapa utusan dari kerajaan-kerajaan Nusantara yang akan mengamankan proses pemilihan kepala negara. Apalagi sekarang ini jauh lebih besar gelombangnya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Kami saja dari bangsa gaib belum bisa mendeteksi nanti dari mana arahnya. Kami hanya berjaga-jaga karena ini akan ada gelombang besar. Tapi kami pun belum tahu arahnya dari mana. Boleh sambil saya bertanya, Ki ya? Ya, silakan deh. Tadi sedikit saya menangkap hal yang menarik bahwa saat ini Aki sudah 6 bulan bertugas di sana. Kalau boleh tahu, tadi ada satu kata kunci di situ bahwa Aki mengatakan bahwa Indonesia itu apa tadi istilahnya, sebagai kekuatan terbesar di dunia. Iya, betul deh. Nah, dari situ sementara pusat Indonesia itu sendiri ada di Jakarta. Berarti memang semakin mengerucut, artinya fokus ke Indonesia. Maka mata-mata yang hari ini memantau semua pergerakan
mengerucutnya ke Jakarta kan otomatis. Iya. Nah dari situ kalau boleh saya tahu secara goibnya sendiri, Aki ini bertanggung jawab di satu wilayah Jakarta tertentu atau adakah yang menjadi pemimpin dari pasukan goib yang memang sengaja dipersiapkan untuk mengamankan wilayah Jakarta selain Aki? Artinya di atas Aki itu apa ada? Ada, Den. Ada. Ada. Itu raja-raja Nusantara, Den. Raja-raja Nusantara. Iya, raja-raja Nusantara. Kalau boleh tahu ada berapa kerajaan yang memang mendapatkan Yang tugas? sudah berkumpul itu ada 7 kerajaan Nusantara. 7 kerajaan Nusantara. Iya. Bisa disebutkan? Saya mohon izin, Den. Saya tidak berkenan untuk menyebutkan, Den. Karena itu rahasia. Nah dari 7 kerajaan ini seperti Aki sendiri kan, apakah Aki ini mewakili Pajajaran atau Iya, mewakili? mewakili. Berarti yang 7 kerajaan itu pun sama, mereka terwakili. Terwakili. Bukan rajanya langsung sendiri yang situ, bukan. Rajanya itu Ada yang turun. ada yang turun. Yang menjadi pemimpin dari perwakilan-perwakilan ini. Gitu. Oke, itu udah apa-apa dari disebutkan. Kalau boleh tahu secara kekuatan untuk Aki sendiri nih saat ini yang langsung di bawah komando Aki yang siap istilahnya melaksanakan tugas langsung yang di bawah komando langsung Aki sendiri berapa? Saya diberi kekuatan 1 triliun pasukan, Den. 1 triliun. Iya. Apakah hampir sama merata atau ada yang jauh lebih besar dari Aki sendiri dari 7 kerajaan itu? Merata semua. Hampir merata. Iya. Berarti kurang lebih hari ini kekuatan goib yang berjaga di sana kurang lebih 7 triliun. Iya, betul, Den. Alhamdulillah. Dan tadi juga Aki menyampaikan bahwa setiap detik gitu kan ya. Iya. Bahwa setiap detik Aki sendiri mengalami serangan-serangan dari bangsa goib sendiri yang mungkin berbeda paham atau memang punya kepentingan yang jahat. Kalau boleh saya sedikit menyimpulkan, apakah fokus pengamanan ini kaitannya dengan mengamankan satu capres atau seperti apa visinya itu? Ini mengamankan gelombang ketika nanti ada pihak-pihak yang merasa tidak senang karena nanti pusatnya ada di gedung itu, Den. Karena mereka untuk meluapkan ketidakadilan itu ada di sana nanti, Den. Dan tidak sedikit mereka manusia membawa pasukan-pasukan gaibnya juga, Den. Yang sudah ditunggangi sama para penyusup-penyusup yang ada di luar sana. Maksudnya penyusup itu? Yang menyusup melalui manusia. Merasa tidak adil, merasa tertindas, merasa dibohongi, merasa dicurangi. Itu akan masuk kepada mereka-mereka itu nanti. Yang akan
akan menimbulkan gelombang-gelombang perpecahan. Dan bagaimana kami itu harus menetralisir semuanya. Karena bagaimanapun kami juga harus menyelamatkan manusia-manusia itu. Jangan sampai mereka hanya menjadi korban. Karena mereka juga adalah anak cucu kami. Jangan sampai nanti mereka menjadi korban. Jadi intinya apa yang tadi Aki gambarkan itu antisipasi atau memang sudah ada gambaran akan terjadi seperti itu? Itu sudah ada gambaran. Sudah pasti akan terjadi. Iya. Ada gelombang ketidakpuasan. Ada yang mereka ketidakpuasan dan yang berkumpul di titik gedung yang Aki saat ini jaga. Iya. Jadi artinya berarti dari sisi goib, dari tujuh kerajaan yang sudah berkumpul di titik kumpul itu bukan mengamankan satu capres ya, berarti mengamankan situasi, kondisi, efek dari hasil siapapun itu yang menjadi capresnya nanti. Iya. Nah, lalu kalau kaitannya tadi Aki sampaikan bahwa siapapun yang menjadi pemimpin yang terpilih nanti, dia itu akan menjadi sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan kepentingan banyak pihak. Artinya setiap capres ini punya backing atau backup orang-orang yang punya kepentingan besar mungkin ya. Nah, untuk mohon maaf dari sisi goibnya itu sendiri, sedikit bocoran kalau boleh. Ada istilah di Pilpres kita sudah berjalan secara mungkin 4 periode, 5 periode sekarang, semenjak diadakan pemilihan langsung calon presiden, itu kan ada istilah putaran 2 dan putaran 1 karena belum ada suara yang final. Menurut ini aja gambaran Aki sendiri yang mungkin jauh lebih bisa melihat dengan jelas kondisi masyarakat Indonesia hari ini. Apakah akan berjalan 2 putaran atau akan langsung terlihat hasilnya nanti di putaran pertama? Menurut penjenengan aja. Ini nggak mewakili apa-apa. Ya. Gambaran kami itu 1 putaran. 1 putaran. Berarti akan ada pemenang mutlak. Akan ada pemenang. Mungkin ini ya yang menjadi bahan ada ketidakpuasan itu tadi. Iya kan? Karena otomatis akan ada pemenang mutlak dan akan ada yang teraniaya, kalau bahasa saya itu teraniaya. Kenapa? Karena ya mereka sudah cukup mengeluarkan modal kan untuk bisa sampai ke titik fase ini. Yang mungkin merasa sangat teraniaya dengan kondisi kemenangan lawannya gitu. Siapapun itu. Nah, di sini saya bisa menarik benang merah dari cerita Aki tadi. Karena pihak goib mungkin yang dari mewakili kebenaran lah, artinya mewakili suasana yang kondusif, yang menginginkan masyarakat itu aman dan tidak terjadi banyak korban, dan mungkin kan berarti ada pihak goib yang berseberangan tadi. Tidak bisa tembus Allah. Benteng ini berbuat Allah. Berarti ada satu sisi goib lagi yang berhadapan dengan Aki tadi yang sering menyerang itu kan. Nah, mereka sendiri itu apakah sama? Mereka hanya ingin menciptakan satu situasi saja atau mereka punya kalau istilah manusia di kami itu sebenarnya jargon gitu, yang diunggulkan. Apakah dari pihak yang selama ini goib yang menyerang Aki itu sendiri, mereka punya sosok yang mereka akan coba angkat? Mereka hanya ingin memporak-porandakan
menyelamatkan negara Republik Indonesia. Tidak mewakili capres siapapun. Tidak mewakili calon siapapun. Mereka hanya ingin memporak-porandakan saja, mengobrak-abrik. Tapi bukannya si aktor-aktor yang memiliki kepentingan tadi, si tokoh-tokoh orang penting, orang besar, entah itu warga Indonesia sendiri ataupun mungkin orang luar yang ikut bermain, toh mereka juga kan punya kepentingan besar, dan saya yakin di dalamnya juga mereka ditunggangi oleh goib yang tadi. Tapi itu tidak mewakili kalau mereka itu harus memenangkan seseorang, tidak ya? Tidak. Sama berarti ya. Ya. Jadi kalau dilihat dengan kacamata batin ya, rohani, ya sebenarnya hakikatnya ini perang goib, bukan perangnya manusia sebenarnya. Karena manusia itu hanya kepentingannya hanya untuk sosok capres tadi kan, tidak lebih. Tapi kalau dilihat secara hakikat ternyata justru kepentingan yang terbesar itu tadi antara kebenaran dan batilan berarti ya. Iya. Ini perang besar. Awal dari peperangan. Dan peperangan itu juga belum kami ketahui kapan terjadinya. Tapi ini ada satu keterkaitan kepada peperangan-peperangan besar nanti. Apakah di istilah manusia itu ada chaos atau kekacauan yang mungkin sifatnya nasional ya? Kondisi apa ya, kondisi tidak terkendali dalam ruang lingkup nasional. Apakah sampai ke titik itu atau jauh dari titik itu gambarannya? Kalau melihat situasi setelah kita dulu kemarin bongkar senyapnya itu ya cukup lumayan mengerikan juga, bahwa dari para militer yang dipersiapkan sedemikian hebat. Apakah memang di chaos ini sudah mendekati? Ya, gambaran kami itu merah semua. Merah? Ya. Maksudnya merah di sini? Kekacauan peperangan. Tapi kami juga punya tugas untuk menjaga anak cucu, Den. Iya. Justru kami ini serba salah, Den. Satu sisi kami harus mengamankan, harus menertibkan, harus menjaga. Jangan sampai darah-darah anak cucu kami berceceran, Den. Tapi satu sisi mereka mau ditunggangi. Iya, saya paham. Kami ini sedih, Den, ketika melihat anak cucu kami harus menderita, apalagi sampai meneteskan darahnya, Den. Kami tidak rela. Kami tidak rela apabila anak cucu kami harus berlumuran darah. Cukup kami dulu yang berperang. Iya. Secara hakikat Aki berperang melawan kezaliman dari
goib-goib yang memang mau merusak. Di satu sisi ternyata secara syariatnya mereka sendiri ya sama manusia kan, dan mereka sama mungkin di antara sekian ribu ya mungkin berapa persen tetap ada dari keturunan yang sama, dari terah yang sama. Saya paham itu. Cuma kalau kita kembalikan ke, kalau orang bilang itu apa ya, hal dan kondisi yang saat ini akan terjadi itu sesuatu yang sudah banyak diceritakan oleh apa ya, para, sudah banyak diceritakan memang yang akan terjadi seperti ini. Artinya di situ kita tidak bisa menolak. Kita hanya bisa berproses untuk memilih harus berada di pihak mana. Yang saya tahu seperti itu. Ya mungkin ya saya tidak menyalahkan Aki, punya satu rasa kesedihan yang begitu mendalam, karena Aki mungkin bisa melihat lebih jelas. Artinya saat orang itu berhadapan dalam argumen ataupun dalam satu bentuk dukungan, Aki sudah bisa melihat, oh ini ternyata cucu saya, itu juga sebenarnya cucu saya. Mungkin itu yang membuat Aki sangat bersedih. Sementara kami kan tidak bisa melihat itu, atau manusia itu tidak bisa sampai ke titik itu. Setiap saat terjadi misalkan satu keributan harus berhadapan secara fisik ataupun secara argumen, mereka nggak paham kalau mereka sendiri itu adalah satu terah. Mungkin perbedaannya di situ. Saya bisa merasakan apa kesedihan hati Aki sendiri. Nah, melanjutkan tadi dengan kekuatan 7 triliun kurang lebih tadi. Apakah itu memang sudah maksimal atau nanti dalam prosesnya ada kekuatan-kekuatan lain yang sedang dipersiapkan oleh beliau? Insya Allah nanti akan dipersiapkan kembali. Ya. Akan dipersiapkan kembali pasukan-pasukan. Dan kalau melihat persentase kekuatan, kita bicara kekuatan goib dulu, dari pasukan Aki mewakili dari pihak kebenaran dengan pihak goib musuh, itu perbandingannya gimana? Berapa persen? Apakah memang seimbang atau? Kalau melihat dari pasukan kami jauh lebih besar kekuatannya, Den. Lebih besar pasukannya dari pihak Aki? Iya, tapi kami punya satu kelemahan. Iya. Kami tidak mampu menguasai manusia-manusia, Den. Iya, betul. Kami hanya berperang di dunia kami, Den. Kami tidak bisa mengendalikan manusia-manusia Secara penuh itu ya. secara penuh, Den. Mungkin hanya berbisik. Betul. Sementara mereka bisa leluasa masuk dalam tubuh-tubuh yang mereka kehendaki sesuai kepentingan mereka. Iya. Jadi mereka dong yang diuntungkan kalau seperti itu. Betul. Mereka yang lebih diuntungkan. Iya. Karena mereka bisa masuk lebih dalam lagi, Den. Sampai orang yang mereka kendalikan itu sudah tidak punya rasa takut, Den. Sudah gelap. Dan itu tidak terbatas pada satu capres. Iya. Artinya orang-orang yang dikatakan mewakili pihak mereka, pihak merah, itu ada di setiap capres kan? Iya, ada, Den. Sebenarnya itu mereka semua, Den. Sebenarnya itu mereka semua yang adu domba, Den. Provokatornya lah ya. Iya.
dan mereka menyebar di 3 capres itu. Yang jadi korban orang-orang yang tidak tahu menahu. Lalu ada sedikit, bukan mitos ya, sesuatu yang banyak disampaikan oleh, ya mungkin bisa dikatakan ada orang pintar katanya paranormal, ataupun pandangan secara ilmiah dari beberapa tokoh yang mengatakan sampai secara sangat ekstrim menurut saya, artinya mendahului Allah Subhanahu wa taala, bahwa katanya di 2024 itu Indonesia tidak punya presiden. Menurut sejauh tadi informasi yang saya sampaikan, bagaimana Hakim melihat orang-orang yang punya pandangan seperti itu? Indonesia tetap masih mempunyai presiden. Berarti mereka salah. Mereka hanya mendengarkan bisikan-bisikan. Jadi itu juga bisikan ya. Iya. Tujuan hakikatnya itu apa? Artinya menggaungkan hal seperti itu. Manfaatnya sendiri untuk mereka, untuk si goib ini yang membisikkan ini, yang berusaha untuk memberikan satu doktrin tentang tidak adanya presiden di Indonesia. Apa keuntungannya buat mereka? Secara tidak langsung itu memicu kondisi yang sangat mencekam. Dan kok bisa? Seperti apa? Maksudnya efeknya itu seperti apa? kalau memang Indonesia itu tidak akan ada presiden lagi, Iya. berarti itu peperangan, Den. Oh iya, saya baru paham. Mungkin sedikit saya boleh simpulkan Ki ya. Iya. Mungkin yang bahasa Aki itu maksudnya gini. Dengan satu konsentrasi paham bahwa Indonesia tidak akan lagi punya presiden, itu sama saja dengan melegalkan atau memberikan support dan dukungan energi yang luar biasa bagi pihak yang kalah. Betul, Den. Ya, untuk mencabut keabsahan hasilnya. Betul, Den. Artinya kalau saya nggak menang, ya mending nggak ada presiden sekalian. Maksudnya seperti itu bukan? Betul, Den. Itu yang akan mungkin nantinya memicu Peperangan. yang Aki khawatirkan tadi itu, Iya. chaos tadi itu ya. Itu memang sengaja dihembuskan ya. Iya. Artinya orang-orang yang sudah merasa punya keilmuan supernatural ini dimanfaatkan oleh si iblis itu. Itu mereka dimanfaatkan Iya. oleh keilmuan mereka, Den. Karena pada hakikatnya mereka pun tidak tahu apa yang mereka pelajari dan ilmu apa yang mereka pelajari dan sosok apa yang mendampingi mereka itu tidak tahu. Iya. Sedikit saya ingin terkonsentrasi ke chaos itu sendiri Ki. Gimana saya mencoba untuk menjabarkannya. Kenapa saya harus membahas lebih agak dalam tentang chaos? Karena kan di awal konten kami tentang Pilpres itu sudah dikatakan bahwa ternyata Karawang itu sebagai pintu gerbang masuknya akses seluruh pasukan goib untuk masuk ke Jakarta, ya kan? Dan saya pernah satu waktu berdialog dengan salah satu perwakilan dari ya iblis itu sendiri, bahkan saya sendiri sempat mungkin terpancing emosi, bisa dikatakan terpancing emosi, karena baru itu saya berdialog dengan iblis dalam kondisi yang
mereka itu seolah-olah itu akan menang itu. Mereka itu udah fix 150% itu yakin menang dan bisa menciptakan kondisi itu. Dan kalau dilihat dari sisi kekuatan, untuk bisa mengamankan satu tokoh itu yang berbicara dengan saya itu hampir 17.500 triliun. Itu pengawal yang ngawal orang dunia aja waktu saya dia menyampaikan seperti itu. Berarti kan pasukan goibnya yang akan dikerahkan, dikonsentrasikan untuk masuk ke Jakarta pasti lebih dari itu. Tapi kenapa tadi Hakim mengatakan jumlahnya kok lebih sedikit? Sementara itu baru ukuran 7T dari pihak Aki sendiri. Bisa dijelaskan sedikit, Kim? Mereka itu memanfaatkan energi-energi yang dikeluarkan oleh manusia. Makanya pasukan mereka itu terus bertambah. Tapi hakikatnya mereka itu tidak ada apa-apanya sebenarnya, Den. Karena mereka lebih menguasai manusia. Itu keuntungan mereka. Tadi yang Den sebutkan itu prajuritnya tidak murni dari prajurit dia, tapi itu hasil dari energi-energi manusia. Yaitu tadi yang saya bilang, Den, kami itu tidak bisa menguasai manusia. Makanya energi kami itu terbatas. Walaupun kami punya kekuatan besar dengan pasukan kami, tapi tetap mereka lebih jeli. Karena nanti pada kenyataannya mereka pun yang mempunyai gelar-gelar ulama pun akan terpancing, Den. Terpancing seperti apa? Mereka akan menyuarakan kebencian, Den. Apa itu tidak akan memberikan energi buat mereka? Iya. Ya karena mereka sudah tersekat di otak-otak capres tadi. Ya mau tidak mau mereka harus mengikuti arusnya kan. Iya, Den. Tidak mungkin mereka berada di satu capres dan mereka diam-diam saja saat capresnya mungkin akan kalah atau sudah kalah. Otomatis mereka akan membuktikan bahwa saya ada di sini loh, dengan ucapan-ucapan mereka yang berusaha untuk membela kan. Itu yang dikhawatirkan. Dan itu berapa persen akan terjadi atau masih 50-50? 60-40. Sudah mengarah ke yang menang berarti. Saya kira untuk kesempatan kali ini saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan informasi-informasi yang Aki sampaikan, pandangan-pandangan yang Aki sampaikan di sini ya bisa membuka mata hati bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang menyaksikannya dan bisa mengurangi nilai energi negatif tadi yang dikhawatirkan itu dan akhirnya menambah energi positif di pihak kebenaran itu sendiri. Saya mewakili tim Padepokan Siliwangi dan kru mengucapkan
banyak terima kasih sama panjenengan Ki Jampang yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir bersama kami di sini dan ya sedikit memberikan banyak eh, istilahnya kebijakan-kebijakan yang layak untuk yang direnungkan. Sebelum Aki meninggalkan tempat ini, barangkali ada sedikit pesan untuk kami khususnya, umumnya untuk ya seluruh rakyat Indonesia. Silahkan, Ki. Mohon maaf ya, Dek. Ya. Saya mempunyai amanat yang harus disampaikan, Dek. Ya, monggo silahkan. Semoga anak cucu kami ini mendengar bahwa kami para leluhur itu sangat peduli dan sangat sayang kepada kalian. Kami ini tidak rela apabila anak cucu kami itu sampai meneteskan darah. Karena tetesan darah itu bukan peperangan melalui perang bersama musuh, Den. Tapi ini perang bersama saudara. Perang saudara. Iya. Dan kami berterima kasih, Den. Ketika dari murid-muridnya beliau, Guru Aden, telah banyak memberikan energi kepada kami melalui syiar-syiar yang telah dijalankan, Den. Alhamdulillah, sama-sama. Alhamdulillah, kami dari bangsa gaib mempunyai energi-energi, Den. Dan itu akan menjadi benteng-benteng kami di setiap wilayah, Den. Dan saya mohon maaf apabila cara penyampaian saya kurang berkenan, Den. Iya, dan sama-sama. kurang dipahami, kami mohon maaf, Den. Iya, oke, Mungkin sama-sama. karena kami ada keterbatasan cara penyampaian, Den. Iya, kami paham. Pada dasarnya kami sangat sayang sama anak cucu kami. Iya. Mungkin itu saja, Den, yang saya sampaikan. Iya, Ki. Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya atas keikhlasan Aki untuk hadir di sini, dan mudah-mudahan apa yang Aki sampaikan di sini sesuai harapan Aki bisa didengarkan oleh semua terah-terah keturunannya dan bisa diambil hikmahnya dan segera mungkin bisa mengambil satu keputusan yang bisa memberikan nilai positif. Monggo silahkan kalau Aki ingin kembali bertugas sesuai dengan tugasnya. Saya mohon pamit ya, Den. Iya, sama-sama Ki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, para sedulur semuanya dimanapun berada. Sangat begitu banyak kata-kata ataupun ungkapan-ungkapan dari beliau yang hadir mewakili dari pasukan Goib yang saat ini sedang bertugas di pusat negara. Mudah-mudahan para sedulur dimanapun berada yang bisa memahami nilai makna yang terkandung dalam dialog kami tadi bisa menjadi titik-titik energi positif dimanapun berada dan bisa menyebarkannya di sekitarnya semampunya sehingga bisa mengimbangi kekuatan energi negatif yang ada saat ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hikmah dan manfaat dari konten yang kami sajikan. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Kami berdua mewakili tim Padepokan Cahaya Siliwangi mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.